Pemirsa, di mana saja berada, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara BPPD DIY EOC Ngayogyakarta Perbincangan Seputar Jogja. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk concern terhadap sungai. Beliau adalah Bapak Toto Pratopo, seorang yang sudah tidak diragukan lagi karena dua penghargaan telah beliau dapatkan. Yang satu dari The Nippon Foundation Award pada tahun 2012, yang kedua beliau juga mendapatkan Kalpataru dari Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sungai. Apa pentingnya kita harus menjaga sungai? Karena sungai yang panjang itu tentu saja memiliki berbagai hal yang bisa juga menjadi bencana kalau kita tidak merawatnya. Untuk itu kita akan coba tanya lebih jauh dengan Pak Toto tentang apa pentingnya sungai. Pak Toto, baik, apa pentingnya sungai? Kok Pak Toto ini mengabdikan dirinya untuk sungai itu bagaimana ceritanya Pak Toto jatuh cinta dengan sungai? Baik, Mas Haji, selamat siang dan pemirsa sekalian. Sungai itu adalah urat nadi kehidupan ya, dan kita banyak bergantung kehidupan kita itu dengan sungai ya. Konon banyak peradaban di dunia ini yang dimulai dari sungai ya. Di Mesir, kemudian di beberapa negara kehidupan sejarah masa lalu itu selalu dimulai dari sungai, karena memang sungai ya, sumber penghidupan. Kerajaan-kerajaan kita di Nusantara juga demikian Pak Haji ya, kalau tidak salah semuanya berawal dari sungai. Jadi sebenarnya ini satu hal yang penting untuk kita jaga, kita lestarikan karena menyangkut kehidupan kita sebenarnya Mas Haji. Oke, Mas Toto, di kita itu ada sungai yang besar yang membelah kota Jogja. Yang paling terkenal di dalam telinga Mas ada Sungai Code gitu. Iya. Menurut Mas Toto, apa pentingnya menjaga Sungai Code yang melintas di daerah perkotaan? Ya, Mas Haji dan pemirsa sekalian, ada sisi lain mengapa Sungai Code itu menjadi penting bagi kedudukan Jogja Istimewa ini. Ya, kalau kita bicara tentang misalnya sumber filosofi ya, dari Panggung Klap ya, Keraton Tugu ya, dan kemudian sumber imajiner sampai ke Merapi Laut Selatan, maka sebenarnya di antara Keraton Jogja itu ada dua sungai di antara yang mengapit sumber filosofi itu. Hanya saja saat ini kalau orang bicara tentang sumber filosofi jarang yang mengkaitkan dengan masalah sungai, padahal penting sekali sebenarnya keberadaan sungai itu. Di sisi timur adalah Sungai Code, di sisi barat sumber filosofi itu adalah Sungai Winongo. Jadi sungai sebenarnya menurut pendiri kota Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono yang pertama, itu tidak saja berfungsi sebagai sumber hidrologi bagi kepentingan keraton, ya, tapi dia juga sebagai benteng pada waktu itu ya, menghadang serangan musuh dari arah timur maupun barat, tapi juga kemudian sebagai heritage ya, karena keluarga raja pada saatnya pergi ke Kaliurang berburu atau untuk kepentingan yang lain sebelum pulang ke Keraton Jogja, dia pasti akan ke sungai untuk bersuci terlebih dahulu. Dan konsep itu juga kita temukan dalam sungai-sungai yang ada di Prambanan, di Borobudur ya, di mana umat Hindu itu sebelum ke tempat suci peribadatan itu selalu menggunakan sungai untuk tempat bersuci. Saya kira juga demikian. Maka kenapa kemudian di Winongo ada situs Bendolole ya, yang menghubungkan Winongo dengan Keraton Jogja, dan di Jogja juga ada Pasiraman ya, tempat pemandian keluarga raja pada waktu itu, meskipun sekarang situs itu sudah hilang ya. Kami juga sedang mengusulkan kepada pemerintah manakala mungkin tanah itu dibebaskan dan kemudian dihidupkan kembali, itu sangat berharga sekali. Mas Haji, saya kebetulan tahun 2012 terkait dengan kegiatan Nippon Foundation itu diajak untuk belajar ke Sungai Melaka. Ya. Sungai itu sekali lagi menjadi bagian dari heritage kota Melaka. Sebab Melaka sudah lebih dulu dari Jogja mendapatkan predikat dari UNESCO sebagai The World Heritage City. Jadi pemerintah kota Melaka dan kerajaan Malaysia memperlakukan Melaka itu sebagai sebuah heritage. Oleh karena itu kemudian pada saat
mengembangkan, menata Sungai Melaka itu selalu dikaitkan dengan heritage. Ya. Misalnya pilihan pavingnya, Mas Haji, itu menggunakan paving yang dulu dipakai oleh Portugis yang sama dengan bangunan-bangunan Portugis. Pagarnya juga demikian. Kalau kita jalan-jalan di Sungai Melaka itu kemudian ya 500 meter sudah ketemu dengan museum. Nanti 500 meter lagi ketemu dengan kampung asli Melayu. Dan Code lebih kaya dari sisi kultur semacam itu, Mas Haji. Jadi begitu penting sungai ini dirawat. Ada hal yang baru saya kira untuk pemirsa juga bahwa heritage yang dipahami sekarang itu selalu bangunan. Tapi Mas Toto bisa memberi pemahaman baru bahwa sungai itu bisa menjadi heritage, natural heritage. Maka Code dan Wilomo itu tentu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan keraton. Betul. Maka kalau berbicara keraton itu jelas heritage, maka sungai itu harus heritage. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Apalagi kan ada sumbu filosofi, ada garis imajiner. Reasoningnya apa? Kalau sungai menjadi heritage, reasoningnya apa nih? Ya, pertama kan selalu ketika Hamengkubuwono memilih alas pacetokan pada waktu itu ya, sekarang ini dipakai keraton. Sebelumnya kan di Ambar Binangun ya, di Ambar Ketawang ya, Mas Haji ya, keraton Jogja. Jadi setelah perjanjian Giyanti kan Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu Pangeran Mangkubumi melakukan ritual ya, lelaku untuk menentukan di mana sebenarnya nanti keraton akan ditempatkan. Dan ketemulah di antara dua sungai itu dalam satu garis lurus dengan Gunung Merapi dan Laut Selatan. Ini kan sebenarnya sangat tinggi nilai filosofinya kan. Jadi karena kemudian garis imajiner itu menggambarkan tentang makrokosmos, sumbu filosofi itu bagaimana menggambarkan tentang sangkan paran dumadi dan seterusnya. Ini saya kira sangat penting, tetapi memang kemudian belum ada pihak manapun yang mencoba melakukan edukasi, sosialisasi bahwa sebenarnya sungai ini adalah merupakan heritage. Code dan Wilomo misalnya, kecuali natural heritage, karena bentang alam itu gunung, laut, kemudian pantai, lembah itu semuanya adalah natural heritage. Tapi khusus untuk dua sungai ini sebenarnya dalam konteks Keraton Yogyakarta sekaligus adalah cultural heritage sebenarnya. Penting saya kira menjadi pengertian kita bersama. Betul ya. Berarti memuliakan sungai. Saya sebut memuliakan sungai karena kita mencoba memposisikan sungai tidak sekedar dia aliran yang membelah kota, tetapi di situ adalah kehidupan yang sangat dinamis. Permasalahan berikutnya bagaimana anak-anak. Mas Toto juga mendirikan sekolah sungai konon katanya. Apa konsep Mas Toto untuk bisa memberikan pengetahuan kepada khalayak gitu sehingga Mas Toto bisa mewujudkan sekolah sungai itu bagaimana itu? Mas Haji dan para pemirsa sekalian, kami sebenarnya punya paguyuban yang namanya Pemerti Kali Code ya. Bisa juga Pamerti Kali Code. Itu artinya kelompok yang memetri, nguri-uri, melestarikan Kali Code ini. Berdiri tahun 2001. Dimulai dari grup-grup kecil begitu, karena dulu kami memulai di utara, Terban dan Jedisarjo, tapi kemudian tiba-tiba pada waktu yang bersamaan di selatan di Keparaan ada teman gerakan Cinta Code. Kemudian juga lebih dulu ada komunitas Romo Mangun yang meskipun isunya tentang perumahan permukiman bagi warga miskin kota, tapi juga peduli dengan lingkungan. Ada kelompok Saidan yang dimulai dengan musik, tapi juga mereka peduli dengan sungai. Jadi kami kemudian 2005 dipertemukan, sering diundang ke kampus, di instansi, dan kemudian kita bersepakat untuk membentuk paguyuban ini. Nah, selang dalam perjalanan kami melakukan aktivitas bersih sampah, menghijaukan, memberikan penyadaran pada masyarakat, menyelamatkan sempadan, Mas Haji ya, karena sempadan kita sudah habis untuk permukiman ya, padahal sungai sebenarnya idealnya ada sempadan. Maka kami mendapat inspirasi dari teman-teman di berbagai daerah, di berbagai kota, di luar negeri, bahwa mereka mengalami keberhasilan dalam hal pengelolaan lingkungan dan sungai itu karena edukasi yang intens. Ya, saya pada waktu itu kebetulan mendapat paparan di UGM oleh salah satu aktivis di Jepang untuk persoalan sungai dan kebencanaan misalnya. Mereka melakukan edukasi sosialisasi itu tidak kurang dari hampir 1.500 kali, bayangkan, dalam satu kota Tokyo itu.
Dari mulai anak-anak ya sejak usia dini, kemudian yang remaja, dewasa, sampai yang lansia. Untuk persoalan sampah misalnya, NGO itu sampai pada tahap kontrak masing-masing individu bahwa kamu membuang sampah itu jenis kertas misalnya hanya pada hari Selasa, ya karena nanti ada perusahaan swasta yang mengambil di di tong yang khusus masalah kertas. Nanti pada hari yang lain logam dan seterusnya begitu. Kalau tidak, Anda akan didenda misalnya. Jadi kontrak itu setiap warga individu itu tahu apa kewajiban dan apa haknya terhadap sampah itu. Sama dengan sungai, sama dengan kebencanaan, teman-teman di Jepang itu begitu intens melakukan edukasi. Nah kita itu kemudian masih belum menyentuh aspek edukasi. Maka 2015 kami berpikir bahwa kita tidak masalah mundur lagi ke belakang ya, karena aktivitas yang kita lakukan itu kurang mendapat respon baik dari masyarakat maupun pemerintah ya, tentang sungai ini. Maka kita mulai dengan edukasi sungai ya, kita adakan sekolah sungai. Siapa pesertanya? Ya tentu warga kampung sendiri dulu. Oleh karena itu dulu kami 2015 difasilitasi BPBD DIY ini juga melalui support dana dari BNPB, kita lakukan edukasi dari segmen remaja, ibu-ibu, kemudian juga anak-anak dan yang dewasa. Jadi itu awalnya Mas Haji, kenapa kemudian edukasi itu begitu penting, karena anak-anak mulai sejak dini harus sadar apa hak yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan terhadap sungai itu apa. Saya kira itu alasan mengapa kita ada sekolah sungai itu. Jadi sekolah sungai mestinya juga menyasar kelompok umur yang anak-anak Mas ya. Betul. Saya kira anak-anak ini yang disebut namanya golden parents ya. Iya. Monggo. Apakah Mas Toto juga masuk dalam sisi itu? Iya, Mas Haji dan pemirsa sekalian, jangan digambarkan bahwa sekolah sungai itu kemudian kita punya gedung yang semacam ini, kemudian punya dosen dan kepala sekolah yang berkantor, karena sebenarnya ini betul-betul inisiatif komunitas ya. Kami biasanya lebih cenderung menunjukkan kepada peserta sekolah sungai itu contoh baik dan buruk yang sudah kita lakukan, yang sudah kita temukan. Ingat bahwa pendidikan tidak harus belajar pada yang baik-baik saja, contoh-contoh keberhasilan, tapi juga contoh kegagalan itu dipelajari supaya tidak terulang di daerah yang lain. Misalnya persoalan sempadan. Sempadan itu adalah ruang kanan kiri sungai Mas Haji, itu yang sebenarnya hanya diperbolehkan untuk karena itu masih ruang sungai sebenarnya. Jadi mestinya itu untuk vegetasi, untuk hijauan, untuk perindang ya. Karena ada jenis-jenis fauna yang hidup itu di dua alam. Jadi pada saat banjir, air meresap dan kemudian dia bisa ke sempadan itu. Katak misalnya, buaya, beberapa jenis ular yang tidak perlu kita takuti sebenarnya, itu hidupnya di sempadan pada saat banjir ya. Nah tentu anak-anak menjadi penting. Kami biasanya kalau mengundang anak-anak SD, karena kami setiap tanggal 2 Mei itu selalu mengundang guru-guru baik level SD sampai maupun SMA untuk sekolah sungai Mas Haji. Kita ingin menunjukkan bahwa ada ruang yang bisa digunakan belajar untuk anak-anak. Ya, jadi kepada anak-anak pada level anak-anak SD misalnya, kami hanya mendasar ya. Kita ajak melihat sungai, kita kemudian jelaskan apa bedanya sungai dengan selokan, dengan irigasi ya. Karena secara substansi berbeda, supaya anak-anak juga jelas. Kalau di irigasi tidak ada sempadan, tidak ada tanaman perindang kanan kiri, tidak masalah karena itu memang handmade, itu buatan manusia yang untuk memenuhi kebutuhan air di sawah, di perkebunan misalnya. Ya, tapi kalau sungai itu adalah ekosistem sebenarnya. Jadi kalau ada unsur satu saja yang rusak, maka kemudian sistem ini akan rusak. Jadi ekosistem itu kan ada abiotik, ada unsur biotiknya, ya. Termasuk kita manusia menjadi unsur biotiknya. Kita hanya satu di antara sistem itu sebenarnya. Kalau kita yang menjadi perusak, maka sistem itu akan rusak. Nah, yang kita temui di Jogja dan di kota-kota lainnya, memang ekosistem sungai kita ini memang memprihatinkan. Jadi itu Mas Haji, saya kira anak-anak sangat penting sekali untuk mengerti itu. Berbicara sungai, masih hangat di telinga kita. Hari ini kita berduka karena ada beberapa adik-adik kita yang menjadi masalah ketika hadir di dalam sungai. Mas Toto, bagaimana tanggapan Mas Toto sebagai orang yang concern terhadap sungai? Tapi hari ini kita juga mendengar berita bahwa
ada kurang lebih 10 anak didik yang waktu itu ikut kegiatan di sungai. Apakah ini karena ketidaktahuan tentang sungai, literasi tentang sungai, sehingga orang tidak bisa mendudukkan bagaimana harusnya kita sedang berada di sungai atau seharusnya kita tidak dulu di sungai? Mas Oto? Iya, Mas Haji dan pemirsa sekalian, saya kira kita semuanya perlu menyampaikan duka cita mendalam ya kepada SMP Negeri 1 Turi Sleman yang aktivitas pramukanya itu kemudian menjadi persoalan ketika mengadakan susur sungai. Jadi kalau saya boleh menyampaikan, tentu sebenarnya pembina pramuka itu mempunyai maksud dan tujuan yang mulia, ingin mengenalkan anak-anak pada lingkungan yang nyata, ya, karena itu kegiatan luar kelas sebenarnya, kan. Saya tahu persis beberapa kondisi sungai di hulu, ya, di lereng Merapi itu memang relatif pertama agak sempit, kemudian curam, ya, dan berbatuan, morfologi sungainya. Jadi memang tidak seperti kalau di kota ini, Mas Haji dan pemirsa sekalian, di mana ada jalan setapak di pinggir sungai, ada akses-akses yang mudah. Sehingga kalau kemudian malam hari juga sekarang ini beberapa jembatan sudah diberikan lampu penerang yang cukup terang. Jadi kalau ada kejadian apa-apa tentu cara penyelamatannya lebih mudah. Tapi ini memang kasuistik ya. Jadi kita sangat prihatin tujuan mulia maksud baik ini kemudian menjadi sebuah tragedi ya. Jadi nampaknya memang pembina pramuka kurang memahami tentang situasi ya dengan persiapan yang terbatas. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, tapi susur sungai sebenarnya sangat bagus karena dengan susur sungai itu kita akan tahu apa saja persoalan yang ada di sungai. Kita akan tahu tentang seberapa banyak jenis flora fauna yang masih hidup di sungai itu. Jadi untuk kepentingan pembelajaran, tetapi sebenarnya secara fisik susur sungai tidak harus dilakukan di palung sungai. Kalau kita menyusur sungai, ya tidak harus di palung sungainya, di badan sungainya. Kita bisa berada di tepian sungai karena kita harus mencatat temuan-temuan kita di lapangan. Jadi ini memang ke depan ada baiknya para pembina pramuka, kepala sekolah juga melibatkan komunitas sungai yang lebih berpengalaman. Karena sebenarnya memang sedang kita kembangkan metode susur sungai itu sebagai bagian dari pembelajaran di sungai, Mas Haji. Untuk sekolah Cudi, apa yang disampaikan oleh Mas Toto dan teman-teman tentang edukasi tentang sungai ini? Ya, jadi Mas Haji dan pemirsa sekalian, di sekolah Sungai Cudi ini sekali lagi kami berbagi apa saja yang sudah kita capai, baik itu yang berhasil, yang sampai saat ini masih berlangsung maupun yang gagal ya. Jadi memang lebih banyak hal ini tergantung dengan permintaan. Karena masing-masing institusi yang memanfaatkan jasa sekolah sungai itu berbeda-beda tujuannya. Misalnya para mahasiswa Australia yang menjadi langganan kami, ya lembaga ASISIS ini, jadi semacam agen konsorsium perguruan tinggi Australia. Mereka ini concern pada masalah pembangunan perkotaan dan kesehatan masyarakat. Ya. Jadi biasanya kami nanti ajak trekking, ajak jalan perkampungan, tidak di badan sungai ya sekali lagi, itu dari Kewek sampai ke Jatiharjo. Jadi kita perlihatkan bagaimana proses membangun setelah lahar dingin misalnya. Kemudian bagaimana masyarakat itu di bagian tertentu mengelola sampahnya dengan baik. Ya. Bagaimana masyarakat mencoba untuk membudayakan diri dalam hidup dalam rumah susun misalnya. Karena dalam perkampungan yang sangat padat itu vertical housing atau rumah susun itu menjadi salah satu solusi dan itu harus dibudayakan yang semacam itu. Kemudian bagaimana misalnya mengelola air bersih karena sebenarnya di sepanjang bantaran sungai dimanapun sungai-sungai di Indonesia ini itu selalu ada mata air ya. Mata air itu boleh kita manfaatkan sebenarnya untuk keperluan masyarakat sendiri. Kami ajari beberapa komunitas dari daerah yang memerlukan, yang mempunyai potensi itu, misalnya kemarin dari Kalimantan itu diajak oleh NGO belajar tentang air bersih. Kita tunjukkan bagaimana cara membuat proposal, bagaimana mengkaji potensi airnya misalnya, bagaimana kemudian mengukur skala ekonominya. Karena kalau kita membangun sebuah sistem air bersih, ya seperti layaknya PDAM, dengan jumlah pelanggan kurang dari 50 tentu tidak akan ekonomis ya. Tapi kalau di atas 100 barangkali
masih ekonomis ya. Ini kan akan sangat tergantung dengan kualitas debit air bersihnya ya, dan calon pelanggannya. Jadi hal semacam itu kita ajarkan kepada mereka. Kemudian persoalan pemberdayaan masyarakat ya. Masyarakat di pinggiran sungai itu kan tidak bisa diajak hanya kerja bakti terus-menerus, tapi tentu mereka harus mendapatkan impact, mendapatkan manfaat dari keberadaan mereka di pinggir sungai itu ya. Kalau mereka merasa mendapatkan sesuatu, tentu ini akan berlangsung terus-menerus. Misalnya tentang kebersihan, mengapa mereka tidak boleh membuang sampah ke sungai? Tidak saja kita beritahu bahwa kemudian itu akan merugikan masyarakat yang dihilir tentang sampah itu, tapi kalau lingkungannya bersih, pertama mereka akan mendapatkan situasi yang bersih, dan itu satu keuntungan. Kedua, kalau kemudian lingkungan bersih itu mampu mendatangkan tamu, ya itu juga rezeki bagi mereka. Mereka bisa berjualan apa saja dengan kedatangan tamu itu. Mereka juga bisa menjadi pemandu seperti beberapa warga yang kami rekrut misalnya. Mereka bisa jualan kopi ya, seperti yang sekarang mendirikan angkringan di pinggir sungai. Jadi sebenarnya kalau sungai kita bersih, aksesibel, itu luar biasa rezeki yang bisa kita ambil tanpa kita harus mengeksplorasi merusak lingkungan sungai. Itu Mas Haji. Ya, dari sisi keekonomian juga yang ada di situ. Iya. Jadi itu impact yang harus hadir di dalam setiap pengelolaan sungai ya, saya kira. Betul ya. Jadi sekarang ini ada beberapa warga yang sebenarnya mengambil rezeki dari sungai, tapi masih dalam kategori berbahaya ya. Jadi misalnya mereka yang menambang manual misalnya. Menambang itu boleh Mas Haji ya. Tapi pada saat kiriman pasir dari atas itu berlebih ya. Tapi kalau sudah kemudian dasar sungainya tergerus, ini sudah pada taraf tidak diperbolehkan. Ada beberapa belokan yang kemudian terjadi endapan. Di sana memang harus digali pasirnya agar kemudian aliran itu menjadi lancar. Tapi kalau dalam titik tertentu terus-menerus digali, ya itu yang akan menyebabkan nanti bangunan-bangunan sekitarnya akan runtuh ya. Jadi kita berpikir bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang masih menggali, mencari batu ini di kota ya, tidak hanya di hulu Mas. Di hulu tentu lebih masif lagi ya. Itu kemudian bisa beralih profesi dengan keberadaan program wisata sungai ini. Mas Toto, kalau melihat dinamika yang ada di dalam sungai, itu kan sangat dinamis sekali. Iya. Fokusnya pasti sekolah sungai yang Mas Toto dan teman-teman dirikan ini. Ya, kita sebenarnya ingin berbagi bahwa kelestarian sungai itu sangat penting, karena sungai pada hakikatnya adalah ruang publik. Siapapun boleh mengakses ke sungai. Orang bisa memanfaatkan airnya, bisa memanfaatkan ruang sungai itu untuk sekedar refreshing, ya, untuk aktivitas sosial, misalnya berkumpul dengan keluarga, dengan sesama teman, ya, kongko-kongko di situ itu diperbolehkan. Di negara-negara yang sudah maju, hampir di negara-negara yang sudah maju sebenarnya hampir semua sungai itu dibuat aksesibel. Orang gampang mengakses ke sungai. Dibuat ruang-ruang yang memungkinkan orang bisa berkumpul dengan nyaman, dengan murah ya, dan kemudian sungai menjadi betul-betul menjadi milik masyarakat yang bisa dibanggakan. Saya kira kita akan menuju ke sana ya, supaya sungai-sungai di Indonesia ini, terutama yang di perkotaan itu menjadi ruang publik yang terjaga kelestariannya. Kalau sungai itu kemudian kanan kirinya bagus ya, dia bisa menjadi paru-paru kota. Kita ingat bahwa perubahan iklim itu sudah bukan lagi wacana, tapi sudah nyata terjadi, dan saya kira sungai itu ke depan harus jadi paru-paru kota untuk membantu mencegah, mengurangi peningkatan suhu udara itu, Mas. Saya suka diksi sekolah sungai gitu. Diksinya bagus, sekolah sungai gitu kan. Jadi ini kan mestinya mengandung sesuatu gitu. Nah, ada kategori umur nggak yang mengikuti sekolah sungai? Sebenarnya tidak ada ya. Misalnya PAUD terdekat kami kalau ingin belajar, tentu kalau PAUD ya menunya kita sesuaikan ya. Jadi dia bisa melatih mewarnai di pinggir sungai dengan menggambar objek sungai misalnya. Nah, nanti kalau sudah SD SMP juga menunya berbeda ya. Yang jelas kami tentu sangat lebih berhati-hati dengan pengalaman teman-teman atau adik-adik kita di SMP Turi tadi.
karena memang kegiatan sur sungai sekali lagi atau sekolah sungai tidak harus mencebur ke dalam sungai. Kami juga kadang-kadang melakukan mencebur ke sungai untuk meneliti tentang flora fauna, tapi itu hanya kita lakukan pada musim kemarau, Mas. Ya, jadi mengetahui sungai itu tidak harus menyembur ke sungai, tapi bisa berjalan di kanan kiri yang disebut sepadan itu ya. Maka pentingnya sepadan itu dikelola dengan bagus supaya ada hal-hal yang lebih dinikmati, Mas. Betul. Ya, Mas, ini sudah berdiri berapa tahun itu? Kalau kami memulai yang sekolah sungai baru 2015 ya, jadi dan sampai saat ini kami masih terus mengembangkan diri, terutama persoalan modul ya. Jadi kalau tadi Mas Haji mengatakan level mana yang bisa memanfaatkan, ya sebenarnya semua level bisa. Tadi kami sedang menyusun modul bagaimana untuk anak-anak, bagaimana untuk kepentingan remaja, bagaimana untuk kepentingan komunitas, pemerintah daerah itu masing-masing punya materi sendiri. Yang ikut di luar Jogja ada? Oh, justru sebagian besar malah luar Jogja. Oh, ini fenomena kan? Nah ini menjadi fenomena. Ada sekolah sungai di Jogja. Di Jogja itu ada Sungai Code dan Binongo, kan? Yang bisa jadi dia disebut heritage, salah satu heritage. Tetapi tidak begitu respect atau belum respect ya untuk komunitas-komunitas itu. Apa sebabnya ini? Ya, saya kurang tahu, tapi karena biasanya teman-teman yang Jogja itu kan selalu pada musim liburan dikenal pelajar-pelajar dari luar daerah kan ke Jogja ya. Nah, kami mencoba kerjasama dengan Dinas Pariwisata menambahkan bahwa kami ada sekolah sungai ya, dengan durasi yang terbatas pun bisa. Jadi tentu Dinas Pariwisata juga menawarkan ke mereka. Dan karena ini satu yang unik, kecuali yang wisata mainstream Malioboro, Keraton Borobudur, ternyata kemudian ada pilihan yang lain. Jadi kami mencoba untuk masuk ke segmen. Saya kira setuju ya. Jadi kunjungan wisata di Jogja itu menjadi ada alternatif lain. Jadi berwisata tidak sekedar bergembira, tapi juga mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan. Itu sudah direspon belum itu? Dinas Pariwisata terus membantu kami untuk mempromosikan keluar daerah. Sudah pernah ada bagaimana sekolah A di luar Jogja gitu? Justru kalau dari sekolah-sekolah itu lebih banyak yang dari luar Jogja. Jadi misalnya beberapa tahun lalu sekolah internasional dari Depok misalnya, yang siswanya itu ada orang-orang Eropa, orang-orang Asia itu. Mereka itu sebenarnya saya ingin bersih-bersih sungai, tapi membayar juga itu. Ini luar biasa. Ini bagus. Saya ingin bersih pinggiran sungai, menanam, tapi saya juga memberikan donasi ke kampung kan, luar biasa. Jadi dua hal yang bisa kita dapat sebenarnya. Tapi memang kita kemudian memberikan informasi juga sejarah tentang Kali Cudi ini seperti apa, dan itu sangat senang. Jadi kalau ada kesadaran itu sudah bagus banget ya Mas ya. Membersihkan sungai membayar. Nah, kalau di kita mohon maaf sepertinya merusak sungai, suruh memperbaiki malas-malasan. Dan nampaknya saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang punya budget untuk itu, Mas. CSR maksudnya. Tidak hanya itu, tapi mereka kadang-kadang ada acara keluar, gathering begitu, tapi kemudian yang bermanfaat. Jadi kecuali misalnya menanam, membersihkan sungai, tapi juga mengecat sebagian terus membayar itu. Saya ingin juga membidik segmen itu sebenarnya, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya. Ya kalau untuk bergabung di sekolah sendiri gimana sih Mas? Mudah saja sebenarnya. Kalau Anda sebenarnya punya keahlian, pengalaman dalam hal mengelola sungai, mengelola sampah yang baik misalnya, bergabung aja, nanti kapan-kapan kita undang untuk memberikan pelajaran pada yang datang ya, peserta yang mendaki. Misalnya Mas Aji menguasai aspek kesejaraan Jogja, datang aja, karena kadang-kadang siswa kami yang dari Australia itu membutuhkan bagaimana sejarah kota Jogja ini misalnya. Jadi banyak hal yang bisa kita. Kalau Anda ingin belajar ya bergabung aja, nanti kita alokasikan waktu untuk trekking, Mas Haji dan teman-teman misalnya, dari Kewek sampai Jari Sarjo, kita akan belajar tentang bagaimana Sungai Code, perkembangan perkampungan dan seterusnya. Pemirsa di mana saja boleh. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa saya mewakili. Bayarnya? Oh, itu fleksibel ya. Yang penting pemandunya bisa jalan. Kalau Anda butuh konsumsi, Anda membiayai sendiri. Kadang-kadang kita juga harus menghargai narasumber. Karena pada saat kita melintas di perkampungan, kita memerlukan orang-orang pelaku di wilayah. Di Terban misalnya, Mas Haji, itu ada Pak YC yang mencoba mengembangkan
rumah tahan pangan misalnya. Oke. Dia punya kolam dan seterusnya. Nah, tentu kita membutuhkan dia sebagai narasumber. Ya, kita berikan penghargaan itu. Jadi semuanya supaya berjalan nyaman. Pemirsa, berbicara sungai adalah berbicara kehidupan yang luar biasa. Sungai hari ini ada bukan untuk kita hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Closing terakhir tentang sungai, Mas Tanto. Iya, jadi khusus untuk Code, pemirsa sekalian, Mas Haji, ya, sekali lagi bahwa ini adalah sebuah heritage, ini kekayaan yang luar biasa. Ya. Saya sekali lagi sudah di Melaka melihat, dan Code masih lebih kaya daripada Melaka. Jadi mari kita semuanya, karena sungai sebenarnya tidak hanya milik kami yang ada di pinggiran, tapi ini milik kita semuanya, karena ini adalah ruang publik sebenarnya. Ini adalah milik publik sungai itu. Mari kita jaga bersama. Baik, pemirsa, BPBD bisa jadi memang institusi yang dibentuk untuk menanggulangi bencana. Tapi masalah bencana sebenarnya tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih, Mas Haji. Yeah.